Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Kamal, NIM 175230098. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem file, khususnya pada sistem operasi Linux. Sistem file itu adalah struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Nah, dengan kata lain, sistem file merupakan database khusus untuk penyimpanan, pengelolaan, manipulasi, dan pengambilan data agar mudah ditemukan dan diakses. Hubungan sistem operasi dengan sistem file. Nah, sistem file ini merupakan interface yang menghubungkan sistem operasi dengan disk atau memori. Kemudian ketika program menginginkan pembacaan dari hard disk atau penyimpanan lainnya, sistem operasi akan meminta sistem file untuk mencari lokasi dari file yang diinginkan. Setelah ditemukan, sistem file akan membuka dan membaca file tersebut. Kemudian mengirimkan informasinya kepada sistem operasi maksudnya, mohon maaf, dan akhirnya akan dibaca oleh pengguna. Nah, sistem file yang ada pada Linux antara lain ada ext2, ext3, dan ext4 atau extended to, second extended, third extended, kemudian ada fourth extended. Kemudian ext2 atau second extended yakni sistem file yang dikenalkan pada Januari 1993. Sistem file yang ditulis oleh Remy Chard, Theodore T, dan Stephen Tweedy. Kemudian ext2 adalah sistem file paling ampuh di Linux dan menjadi dasar dari segala distribusi Linux. Kemudian ext3 adalah peningkatan dari ext2, kemudian ext4 merupakan peningkatan dari ext3. Nah, kalau ext4 ini dirilis secara lengkap dan stabil mulai dari kernel 2.6.28. Kemudian penjelasan lebih lanjut dari sistem file ext2, yakni pada sistem file ext2 ini file data disimpan sebagai data blok. Data blok ini mempunyai panjang yang sama dan meskipun panjangnya bervariasi di antara sistem file ext2, besar blok tersebut ditentukan pada saat sistem file dibuat dengan MK2FS. Jika besar blok adalah 1024 bytes, maka file dengan besar 1025 bytes akan memakai 2 blok. Nah, ini nantinya akan membuang banyak sekali tempat yang sia-sia gitu. Sistem file ext2 ini menyimpan data secara hierarki standar yang banyak digunakan oleh sistem operasi. Data tersimpan dalam file tersimpan dalam direktori. Nah, sebuah direktori bisa mencakup file dan direktori lagi di dalamnya atau disebut subdirektori. Kemudian ext2 mendefinisikan topologi sistem file dengan memberikan arti bahwa setiap file pada sistem diasosiasikan dengan struktur data inode. Nah, sebuah inode menunjukkan blok mana dan dalam suatu file tentang hak akses setiap file, waktu modifikasi file, dan tipe file. Nah, setiap file dalam sistem file ext2 terdiri dari inode tunggal, dan setiap inode mempunyai nomor identifikasi yang unik. Inode file sistem disimpan dalam bentuk tabel inode. Nah, direktori dalam file ext2 adalah file khusus yang mengandung pointer ke inode masing-masing isi direktori tersebut. Kurang lebih struktur sistem pada second extended seperti berikut ini. Nah, kemudian struktur sistem filenya yang pertama ada inode dalam ext2. Inode adalah kerangka dasar yang membangun ext2. Nah, inode ini dari setiap kumpulan blok disimpan dalam tabel inode bersama dengan peta bit yang menyebabkan sistem dapat mengetahui inode mana yang telah teralokasi dan inode mana yang belum. Inode juga dapat menunjukkan pada device khusus dan dapat menangani program sehingga program dapat mengakses device. Semua file device di dalam directory /dev dapat membantu program mengakses device. Kemudian ada superblock. Superblock mengandung informasi tentang ukuran dasar dan bentuk
file system. Informasi di dalamnya memungkinkan file system manager untuk menggunakan dan merawat file system. Biasanya hanya seperblok di blok grup 0 saat file system dimount, tetapi setiap blok grup mengandung duplikatnya untuk menjaga jika file system menjadi rusak. Nah, informasi yang terkandung dalam seperblok ini ada magic number, revision number, mount count, and maximum mount count, block per size, block per group, block group number, free block, free inode, dan first inode. Nah, selanjutnya adalah penjelasan dari sistem file ext3. ext3 adalah peningkatan dari ext2 yang memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama ada journaling. ext2 memungkinkan waktu recovery pada shutdown mendadak tidak akan selama pada ext2. Namun, hal ini juga menjadi kekurangan dari ext3 karena membutuhkan memori lebih dan memperlambat operasi input-output. Kemudian ada integritas data. ext3 ini menjamin adanya integritas data setelah terjadi kerusakan atau unclean shutdown. ext3 memungkinkan memilih jenis dan tipe proteksi dari data. Kemudian keuntungan lainnya ada kecepatan, yang ext3 mempunyai throughput yang lebih besar dari ext2 karena ext3 memaksimalkan pergerakan hard disk. Nah, kita bisa memilih 3 jurnal mode untuk memaksimalkan kecepatan. Nah, tetapi integritas datanya tidak terjamin. Kemudian keuntungan yang terakhir adalah mudah dilakukan migrasi. Jika kita akan berpindah dari file sistem ext2 ke file sistem ext3, maka tidak perlu melakukan format ulang. Selanjutnya ada penjelasan dari sistem file for extended, yakni peningkatan dari sistem file extended yang dirilis secara lengkap dan stabil mulai dari kernel 2.6.28, yang keuntungannya menggunakan sistem file ini adalah mempunyai pengalamatan 48 bit blok, yang artinya dia akan menggunakan 1.048.576 terabyte. Ukuran maksimum sistem file adalah 16 terabyte. Kemudian selain versi-versi dari extended, Linux juga menggunakan Razer file system. Nah, Razer file system ini dibuat berdasarkan balance tree yang cepat dan unggul dalam kinerja dengan algoritma yang lebih rumit. Sistem file Razer juga memiliki jurnal yang cepat dan ciri-cirinya mirip dengan sistem file ext3. Sistem file Razer lebih efisien dalam pemanfaatan ruang disk, di mana dapat menghemat disk sampai dengan 6%. Contohnya, jika kita menulis file 100 bytes hanya ditempatkan dalam satu blok, contohnya jika kita mau menuliskan file 100 bytes, maka menggunakan Razer file system ini hanya ditempatkan dalam satu blok. Sementara jika menggunakan sistem file lain, itu ditempatkan menggunakan 100 blok. Nah, Razer file system ini tidak memiliki pengalokasian yang tetap untuk inode. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.